Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai one time pad. Ini chipper yang tidak dapat dipecahkan atau unbreakable chipper. Pendahuluan, unbreakable chipper ini merupakan klaim yang dibuat oleh cryptographer terhadap algoritma kriptografi yang dirancangnya. Namun kebanyakan algoritma yang sudah pernah dibuat orang adalah breakable chipper. Salah contohnya ini ada Caesar chipper, Vigenère chipper, private chipper, enigma chipper, kill chipper. Ini jenis-jenis yang sudah absolut karena sudah masuk ke breakable chipper. Jadi chipper yang bisa dipecahkan. Jadi apakah unbreak chipper memang ada? Jawabnya ada. Syarat untuk suatu algoritma kriptografi sebagai unbreakable chipper, jawabnya adalah kunci harus benar-benar acak. Panjang kunci itu sama dengan panjang plaintext. Akibatnya si plaintext yang sama tidak selalu menghasilkan ciphertext yang sama. On time pad atau OTP ini satu-satunya algoritma kriptografi sempurna sehingga tidak dapat dipecahkan. OTP ditemukan pada tahun 1917 oleh Nigel Joseph, dan OTP ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri. One time pad atau padnya ini adalah kertas block note. Ini berisi deretan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Contohnya kuncinya. Jadi penerima pesan memiliki salinan kopi pad yang sama untuk kuncinya. Satu pad hanya bisa atau digunakan sekali, one time, untuk mengenkripsi pesan. Sekali pad setelah digunakan, dia dihancurkan supaya tidak dipakai kembali untuk mengenkripsi pesan yang lain. Panjang kunci OTP sama dengan panjang plaintext, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengulang penggunaan kunci selama proses enkripsi. Aturan enkripsi yang digunakan persis sama, ini seperti Vigenère chipper. Jadi ada enkripsi, chipper yang ke I sama dengan plaintext ke I ditambah K ke I modulus 26. Untuk dekripsinya ciphertext sama dengan plaintext ke I dikurang K ke I di modulus 26. Contohnya misalnya ada plaintext one time pad, kuncinya T, B, F, R, G, F, A, R, F, M. Nah ini dimisalkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 25. Ini menghasilkan ciphertext H, O, J, K, O, R, E, G, H, P. Dan dimana peroleh sebagai berikut. Jadi O dengan T ditambahkan modulus 26 sama dengan H, menghasilkan H. Dan N tambah B di modulus 26 sama dengan O. E tambah F modulus 26 ini sama dengan J, dan seterusnya sampai P dengan M. Sistem OTP ini tidak dapat dipecahkan karena baris kunci acak ditambah plaintext yang tidak acak. Jadi ciphertext yang seluruhnya acak. Untuk mendeskripsi ciphertext dengan beberapa kunci berbeda dapat menghasilkan plaintext yang bermakna, sehingga kriptoanalis ini tidak punya cara untuk menentukan plaintext mana yang benar. Misalnya kriptoanalis mencoba kunci LM CC A W A A Z D untuk mendeskripsi ciphertext H O J K O R E G H P. Nah ini plaintext yang dihasilkan ini jadi SAL MONE GGS, dan kalau dia mencoba kunci yang lain gitu ya, yang Z D V U Z O E Y E U, dia menghasilkan plaintext jadinya Greenfield gitu ya. Jadi setiap kunci akan menghasilkan suatu karakter yang bermakna. Jadi kriptoanalis bingung nih asli pesannya yang mana. Kelemahan OTP, meskipun OTP adalah algoritma yang sempurna atau aman, dia tidak banyak digunakan dalam praktek. Kenapa? Karena panjang kunci harus sama dengan panjang pesannya. Nah ini masalah yang timbul adalah penyimpanan kunci dan pendistribusian kunci, karena dia termasuk kunci simetris. Jadi harus kuncinya itu disimpan dan distribusikan untuk nanti untuk mendeskripsi pesan yang sudah kita enkripsi. Karena kunci dibangkitkan secara acak, maka tidak mungkin pengirim dan penerima ini membangkitkan kunci yang sama secara simultan, gitu ya. Jadi harus dikirimkan kuncinya dari si pengirim.
sampai ke penerima sana nanti ketika dia mau ngedekripsi pesan. OTP hanya dapat digunakan jika tersedia saluran komunikasi yang cukup aman untuk mengirim kunci tadi. Nah, saluran kedua ini umumnya lambat dan mahal. Ini misalnya pada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, kunci dibangkitkan, disimpan, lalu dikirim dengan menggunakan jasa kurir yang aman. Terima kasih.